Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Direktur Operasional PT Geodipa Energi Supriyandinata Marza yang juga alumni Fakultas Teknik UB mengajak kepada mahasiswa untuk masuk dalam dunia energi terbarukan. Saat ini pengembangan energi terbarukan secara global maupun di Indonesia terus berkembang sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Pengembangan energi terbarukan akan menjadi sumber energi masa depan bagi dunia dan juga Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki berbagai sumber energi terbarukan mulai dari energi panas bumi hingga tenaga surya yang masih memiliki kontribusi sangat kecil dalam sistem pesolak energi untuk masyarakat. Pengembangan energi terbarukan sebagai energi masa depan di Indonesia terus berjalan dengan berdirinya berbagai perusahaan dalam bidang energi terbarukan. Saat ini, terdapat 2 BUMN yang menggarap sektor energi terbarukan, yaitu PT Geodipa Energi dan Pertamina Geothermal Energi. Pengembangan ini membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten yang berasal dari berbagai perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri, sehingga hal ini menjadi peluang karir bagi alumni Fakultas Teknik UB. Diharapkan alumni Fakultas Teknik UB dapat mengisi peluang pasar tersebut dengan terjun ke dunia energi terbarukan di Indonesia. Tahun 2008 panas bumi belum booming. Orang bicara renewable energy masih sedikit. Dan saya waktu itu melihat peluang ini. Hari ini semua orang bicara tentang energi rumah kaca, ESG. Pertamina juga bicara ESG, Enviro, Social, Governance. Semuanya bicara gitu. Jadi kalau saya boleh saran dengan kawan-kawan, masuklah ke dunia ESG. Dunia Enviro, Social, Governance. Itu saya kira yang bisa langkah kita dari hari ke hari itu kan kelihatan karena semua dunia sekarang bicara tentang itu. Geodipa Energi adalah perusahaan geothermal satu-satunya sebenarnya yang memang BUMN, tapi kami di bawah Kementerian Keuangan, bukan di bawah Kementerian BUMN. Mengapa kemudian SK saya itu dikeluarkan oleh Bu Sri Mulyani melalui Dirjen Kekayaan Negara dipisahkan. Pemirsa, untuk mengembangkan energi terbarukan dan green energy membutuhkan sumber pendanaan yang tidak sedikit. Saat ini Indonesia memiliki lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menggalang Green Fund untuk membiayai pengembangan energi terbarukan. Direktur Operasional PT Geodipa Energi Supriyandinata menjelaskan Green Fund yang diperoleh di Indonesia dari berbagai sumber kemudian disalurkan kepada perusahaan yang mengembangkan energi terbarukan agar dapat bergerak lebih cepat. Pengembangan energi terbarukan membutuhkan pembiayaan yang besar dengan pasar yang masih kecil. Hal inilah yang menjadi tantangan pemerintah dalam sumber pendanaan pada proyek energi terbarukan. Untuk itu, melalui Kementerian Keuangan, saat ini terdapat PT Sarana Multi Infrastruktur yang bertugas melakukan penggalangan dana bagi pengembangan energi terbarukan. Keberadaan PT SMI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia diharapkan persoalan pendanaan bagi proyek infrastruktur energi terbarukan di Indonesia dapat terus dikembangkan. Nah, ada namanya PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur, atau kemudian ada PT PII Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Itu mengumpulkan semua dana Green Fund dari seluruh dunia, dikumpulkan di sana. Kemudian disebar, salah satunya kepada Pertamina, PLN, kemudian ke Geodipa Energi. Nah, karena Geodipa Energi adalah satu-satunya BUMN yang menyelenggarakan panas bumi, jadi kalau Pertamina ada namanya PGO sekarang ya Pak ya, Pertama Geothermal Energi, karena dia sudah IPO ditambahin O-nya belakang. Jadi kalau kemarin-kemarin dengar sebulan yang lalu ya, atau 2 bulan yang lalu lah, bagaimana salah satu perusahaan geothermal Indonesia di bawah Pertamina itu IPO.
Pemirsa, berkarir dalam bidang energi merupakan salah satu profesi yang menjanjikan dan memiliki prospek cerah. Hal ini disampaikan oleh alumni Fakultas Teknik Yan Guja yang selaku Direktur Utama Nusantara Regas Haribudi Sidarta kepada mahasiswa FTUB. Menurutnya, semua sektor kehidupan dan industri membutuhkan energi sebagai sumber penggerak, sehingga sektor energi merupakan komoditas sepanjang tahun. Dengan tingginya tingkat permintaan akan energi, menjadikan sektor energi merupakan bisnis yang menjadikan dan dapat menjadi salah satu pilihan profesi mahasiswa. Sektor energi merupakan penopang utama pergerakan industri dan kehidupan masyarakat. Secara umum, semua kehidupan masyarakat dan industri membutuhkan adanya pasokan energi. Hal ini menjadikan bisnis energi merupakan salah satu usaha yang tidak mengenal musim dan hidup sepanjang tahun. Dengan demikian, sektor industri merupakan salah satu sektor yang menjanjikan dan profesi bagi para lulusan perguruan tinggi. Perkembangan energi menuju energi baru terbarukan juga membutuhkan pasokan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten. Sektor industri sudah sepatutnya menjadi pilihan bagi mahasiswa dalam merintis karirnya sebagai pengusaha maupun profesional dalam bidang energi. Menurut saya sektor energi adalah sektor yang sangat menarik ya buat mahasiswa nanti bekerja seperti itu. Karena apa? Karena memang dunia ini butuh energi gitu loh. Apapun bentuknya butuh energi. Gitu. Sekarang BBM bensin terganggu dengan electric vehicle, tetap butuh energi. Energinya apa? Energinya baterai seperti itu. Semua itu akan seterusnya akan butuh energi. Nah, khusus untuk LNG ini adalah energi transisi sebenarnya dari fuel oil menuju tadi energi baru dan terbarukan, green energy. Karena apa? Karena di LNG ini karbon yang selalu menjadi momok itu karbon ya, karbon dioksida, karbon monoksida. Pemirsa, pasokan energi baru terbarukan saat ini masih sangat kecil, belum sebanding dengan penggunaan energi fosil. Untuk mengarah ke sana diperlukan energi transisi yang mampu menjadi jembatan untuk peralihan energi fosil kepada energi baru terbarukan. Menurut Direktur Utama Nusantara Regas, energi yang dapat menjadi perantara adalah LNG yang memiliki kandungan karbon lebih rendah dari energi fosil. Keberadaan LNG saat ini ada di Pertamina sebagai BUMN bidang energi yang memiliki beragam portofolio produk termasuk energi fosil, LNG, dan energi terbarukan. Peralihan dari energi fosil ke arah energi baru terbarukan masih membutuhkan waktu cukup lama. Saat ini pasokan dari energi baru terbarukan masih sangat kecil, tidak sebanding dengan pasokan energi fosil. Langkah menuju penggunaan energi baru terbarukan dapat berjalan melalui penggunaan energi transisi, yaitu LNG. Keberadaan energi yang bersumber dari LNG saat ini menjadi perhatian Pertamina dengan mendirikan anak usaha PT Nusantara Regas yang bertugas melakukan pembelian, penyimpanan, hingga distribusi LNG. Penggunaan LNG merupakan langkah transisi yang saat ini berjalan sehingga pada saat pasokan energi baru terbarukan sudah memadai, maka penggunaan energi fosil dapat dihentikan. Ini karbon yang selalu menjadi momok itu karbon ya, karbon dioksida, karbon monoksida itu levelnya lebih rendah dibandingkan solar, bensin dan lain-lain, itu LNG. Nah jadi sementara energi baru dan terbarukan kayak tadi geothermal dan lain-lain itu volume sangat kecil, belum bisa menggantikan kebutuhan dunia ini akan energi fuel. Jadi transisinya kemana? Transisinya adalah ke LNG. Nanti ke depannya energi baru dan terbarukan itu larinya ke energi surya ya, solar panel, kemudian energi angin. Nah, itu kan tidak semua orang punya ya. Jepang sendiri mengembangkannya energi
hidrogen, ke arahnya hidrogen. Jadi dari batu bara dirubah jadi amonia, kemudian hidrogen seperti itu. Nah, itu semua ada di Pertamina. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggencarkan intervensi sensitif sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting di Jawa Timur pada tahun ini. Melalui intervensi tersebut ditargetkan angka stunting dapat turun hingga mencapai 14% pada tahun ini. Kepala Seksi Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Wartisah, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan berbagai upaya, termasuk intervensi sensitif pada kasus stunting. Angka stunting di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah, provinsi, dan daerah dengan melakukan langkah besar untuk menangani stunting dan menurunkan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah dengan melakukan intervensi sensitif kepada warga yang mengalami stunting. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki target mampu menurunkan angka stunting dari 19,22% pada tahun 2022 menjadi 14% pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi kerja bersama lintas bidang agar penanganan stunting tidak terjadi secara sektoral dalam bidang kesehatan saja. Pencegahan dan penanganan stunting di Jawa Timur, khususnya untuk bidang kesehatan, kami diberikan amanat begitu untuk menurunkan angka stunting di tahun 2024 ini nanti mencapai target 14%. Oleh karena itu, kami mohon dukungan begitu dari para mitra kami, lintas sektor, lintas program, organisasi kemasyarakatan untuk mendukung penurunan stunting ini melalui intervensi sensitif. Jadi kami butuh dukungan juga dari bidang di luar kesehatan, yaitu untuk memperkuat intervensi sensitif yang sangat mendukung, memberikan kontribusi sekitar 70% bagi penurunan stunting. Pemirsa, penurunan angka stunting tidak dapat dilakukan secara sektoral hanya oleh Dinas Kesehatan, namun diperlukan langkah multisektor agar target penurunan stunting di Jawa Timur dapat tercapai. Menurut Kasih Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Jawa Timur, Dr. Warisah, kolaborasi dengan sektor lain menjadi kunci dari terwujudnya penurunan stunting di Jawa Timur. Hal ini tidak lepas dari permasalahan stunting yang terjadi bukan karena faktor kesehatan semata, namun juga terdapat masalah edukasi, sosial ekonomi yang melingkupi sehingga terjadi stunting pada anak. Penurunan angka stunting hingga 4% pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan secara sektoral dari kesehatan semata, namun harus bergandeng tangan dengan bidang dan sektor lain agar dapat berjalan lebih maksimal dan menyeluruh. Permasalahan stunting tidak hanya terjadi karena faktor kesehatan saja, namun juga faktor lain, mulai dari pendidikan, literasi masyarakat yang kurang, kondisi ekonomi, hingga sosial. Untuk itu, penanganan stunting juga membutuhkan dukungan dari sektor lain seperti pemerintahan hingga tingkat desa, pendidikan, agama, hingga sektor perekonomian. Butuh dukungan juga dari bidang di luar kesehatan, yaitu untuk memperkuat intervensi sensitif yang sangat mendukung, memberikan kontribusi sekitar 70% bagi penurunan stunting. Jadi kemitraan antara bidang spesifik di bidang kesehatan dan bidang sensitif di luar bidang kesehatan ini yang perlu dikolaborasikan. Dan yang terpenting adalah dukungan dari regulasi dan anggaran bagi teman-teman kami yang ada di kabupaten kota agar dapat melakukan kinerja
khususnya untuk penurunan stunting. Pemirsa, event Forda 1 cabang Lomba Ikatan Langkah Dansa Indonesia menjadi ajang kompetisi dan juga regenerasi atlet menuju tingkat nasional. Ketua Panitia Langkah Dansa Kusanik mengatakan melalui Forda pihaknya melakukan seleksi untuk ajang tingkat nasional dan juga pembibitan atlet baru. Pihaknya berharap dengan Langkah Dansa di Mall dapat menjadi media promosi bagi masyarakat Malang yang ingin bergabung dalam olahraga Langkah Dansa agar memunculkan wajah-wajah baru. Ajang kompetisi langkah dansa dalam Forda 1 Kormi menjadi ajang yang memiliki 2 target besar. Target pertama adalah memunculkan atlet terbaik yang dikirim dalam kompetisi tingkat nasional, sedangkan target kedua adalah memunculkan bibit baru dalam olahraga langkah dansa Indonesia. Melalui ajang Forda ini, Ikatan Langkah Dansa Indonesia senang karena olahraga rekreasi ini dapat dikenal lebih luas dengan tampil di mall yang banyak pengunjungnya. Pengurus Ikatan Langkah Dansa Indonesia Jatim saat ini mendorong agar di berbagai kabupaten kota terbentuk Kormi sebagai wadah bagi anggota. Langkah dansa dapat tampil berkompetisi dalam Forda dan Fornas. Untuk Forda 1 di Malang ini, ILDI ada 6 peserta dari 5 kap kota. Kota Malang sebagai tuan rumah mengeluarkan 2 tim, Kota Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Kediri. Jadi tujuan dan target lomba ini seperti apa Bu? Maksudnya? Tujuannya? Ya, tujuannya ini kalau Forda ini biasanya untuk kedepannya untuk ke Fornas di tanggal 2 Juli nanti di Bandung. Ya. Untuk dari target dari lomba ini apa? Target dari lomba ini otomatis selain untuk mencetak atlet, juga kita untuk regenerasi atlet. Ya, jadi jangan atletnya itu saja. Jadi diadakan Forda itu biar ada regenerasi atlet. Pemirsa, Dewan Pengurus Daerah atau DPD Ikatan Langkah Dansa Jawa Timur mengakomodir kabupaten kota yang belum memiliki pengurus Kormi pada Forda 1 di Malang. Langkah tersebut diwujudkan dengan membuat kejuaraan daerah atau Kejurda Ikatan Langkah Dansa Indonesia yang diikuti oleh perwakilan dari 8 daerah. Menurut Kusnani, Ketua Panitia ILDI, saat ini terdapat beberapa daerah yang belum memiliki Kormi sebagai syarat formal untuk mengikuti Forda. Untuk itu, melalui Kejurda ini pengurus berusaha memfasilitasi semua anggota agar dapat tampil dan berkompetisi melalui kejuaraan daerah Ikatan Langkah Dansa Indonesia secara mandiri. Pengurus Ikatan Langkah Dansa Indonesia Jawa Timur bergerak cepat dengan mengadakan kejuaraan daerah Langkah Dansa Jatim. Kejurda ini merupakan program dari ILDI untuk mengakomodir anggota ILDI yang ada di kabupaten kota belum memiliki pengurus Kormi. Keberadaan Kormi menjadi syarat formal bagi mereka agar dapat tampil dalam Forda dan Fornas. Melalui Kejurda, pengurus ILDI berharap dapat memunculkan bibit atlet baru untuk olahraga langkah dansa dari Jawa Timur. Langkah dansa merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Forda ke-1 Kormi Jawa Timur yang berlangsung di Kota Malang. Untuk Forda itu diikuti ada 6 peserta dari 5 kap kota. Kalau Fordanya sendiri ada 8 peserta. Jadi kita ILDI ini mengadakan Forda dan Kejurda. Kalau Kejurda itu ada kap kota yang tidak punya Kormi tapi ada DPW, itu boleh ikut. Jadi boleh ikut Kejurda tapi tidak boleh ikut Forda. Jadi syaratnya ikut Forda ini harus ada Kormi di kap kota. Sedangkan DPW Lamongan dan Bojonegoro belum terbentuk Kormi, akhirnya DPD berinisiatif membuat Kejurda yang diikuti oleh 8 tim begitu. Mungkin event ini atau lomba ini dapat dukungan dari mana saja? Kalau yang Forda otomatis dari Kormi ya, baik dari Kormi Malang, Kormi Jatim, jadi mungkin pemerintah setempat. Tapi kalau yang Kejurda itu memang mandiri ya, khususnya hanya dari DPD ILDI Jawa Timur.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.